menurut Ciil. Iya Pak. Ini bahaya. Oh, jadi si Yakob ngomong kalau menurut Ciil bahaya. Di BMB. Heeh. Menurut Toweng, Heeh. menurut Silam, ya iya teman gue semua. Jadi ini bertiga nakut-nakutin Yakob. Iyalah. Jadi sepanjang jalan tuh omelin. Kenapa sih? Iya, Gak ada iya. apa, gak ada apa-apa. Ini kalau kelompok Islam ini memang kuat, pemimpinnya pemimpin dari kelompok Islam. Mau bikin partai yang banyak-banyak, bagaimana mau ngaku mayoritas? Lu bayangin hasil pemilihan umum, ya 55, nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, nomor 4 PKI, nomor 5 SI. Sudah Islam. Di lain bawah lagi ada partai PRT segala macam. Gitu. SI nomor 5. Kalau ini digabung, Masyumi, NU, SI, nomor 1 nggak? Iya, betul. Bagaimana lu takut sama Islam? Kalau lu ngaku mayor, Islam nggak perlu ditakutin. Iya. Nah, terjadi sekarang. Nah, itu gua bilang bahwa sejarah di Indonesia itu politik ya, sejarah politik di Indonesia itu circle. Muter-muternya di situ. Dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi begini aja, nggak pernah keluar dari circle. Iya. Nggak pernah keluar dari rel. Zaman Soekarno main sama Cina, sekarang main sama Cina, gitu. Itu panjang lagi kalau ngomong. Jadi kalau kita bicara lagi ke pers, itu nanti, ya kalau kita bicara ke pers, dari situ kita bisa lihat. Pertanyaan gua pokoknya ini mau kemana? Mau ke depan? Mau ngapain? Ngembalin siup. Siup yang dibeli 1,5 M. 1,05 ya. Buat apa gua beli kembaliin? Daripada nanti saya dibredel lagi. Loh kan kalau dia nggak terbitin aja, nggak usah dikembaliin, tapi nggak diterbitin ya nggak masalah. Itu kan semua kesuksesannya Kompas itu Arswendo kan. Berapa penerbitan dari mulai periode remaja itu Arswendo malah ini anak jago lah soal ini ya. Dan miskan. Apa namanya? Tangannya apa? Ya, tangan dingin lah. Tangan dingin. Nah. Oh, jadi Arswendo yang bikin pengembangan itu yang. Iya lah, banyak itu. Luar biasa. Dari majalahnya si adanya Pandana Baban tuh siapa namanya? Yang di Komnas HAM tuh. Asmara Baban. Majalah anak-anak jadi. Ya kan ada waktu itu ada Hai kalau nggak salah. Iya itu semua dibeli di Arswendo yang ngurus. Memang tangan dingin gitu. Iya. Buat apa dibalikin? Nah, ini Mam, saya mau ketemu Maroko. Oke, saya teman. Jangan Bu. Kenapa jangan? Pasti dimarahin sama takut dia. Takut. Pak Supir, antar balik ya. Ke Gramedia. Terus mobil gue tinggalin di sana gitu. Antarin balik dia. Iya. Sampai rumah jam 8 telepon berdering dari sekretaris. Dia tanya, Mas Yus, itu supir nanya, siapa tuh Pak Yus Wadi Praja? Terus sepanjang jalan Pak Yakob dimarahin. Pak Yakob hanya bangun aja katanya. Nah gue bilang, Yanti, gue nggak marahin. Sumadi Praja itu punya inisial SDP. Apa artinya? Suara diperkeras. Itu keluarga gue semua ngomongin kencang udah. SDP. Sentak dan pelotot. Mementak dan melotot gitu. SDP. Makanya salah satu gua namanya Arif Sumadi Praja bilang SDP itu
bukan stuck dan foto, bukan suara dia keras. Selamat datang pagi. Sebulan kemudian dia meninggal. Itu masuk di kepala gua. Selamat datang pagi. Lu tahu kalau gua ngomong kayak begini, semua tetangga bilang gua lagi berkelahi mesin radio. Makanya orang bilang, justru orang Sunda atau orang Batak. Ini dong suara dia keras. Nah, kalau lu tanya kenapa gua kayak orang Batak, udah suara gua menang SMP itu, ditambah gua dididik oleh Hariman lah. Mutar begitu agak sopan, tapi kalau udah marah diangkat aja orang gitu. Jalaluddin Manurung lah, Batak-Batak yang ngerti lo, harus lu tahu sih Hariman dari mana. Batak. Nah lu mau nggak? Nah gua udah memang karakter dari Sumadi Praja tuh. Suara di pernah setengah pelotong. Jadi gue bilang nggak ada tuh Yanti. Bilang sama supir. Nggak, gue nggak marahin. Nah kalau gue ngomong kayak begini kayak berantem. Benar. Jadi supirnya kan yang nyupirnya lagi dimarahin ya kok pertamanya. Bos paling gede nih kok dimarahin oleh orang siapa sih? Sepanjang jalan lagi. Iya kan? Nah si Agus Perengkuan ini kemudian di ininya di kepalanya, waduh serius nih emang. Iya. Emang gitu. Lain pikirannya ya. Enggak deh. Apa? Lu Yakob itu. Nah, jadi ketika gua mau ambil kalender, gua bawa dua saudara gua, anaknya adiknya Babe, adiknya emak gua, yang bekas duta besar. Kepala protokol zaman Soekarno, ya, dia Ali Alatas, kemudian dia tuh hidup Hafiz, kan itu muridnya dia tuh. Nah, dua-duanya tuh nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang mempersulit gua lah, yang berdua kalau sampai ditahan di Cengkareng segala tuh, pakai paspor Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Dia bilang, gue bilang Agus lewat nih. Mau mana Gus, mau ambil itu, mau ambil apa? Kalender. Dia bilang sama ini kalau kamu ini lu jangan ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gue bilang nggak ngerti dia. Iya, abang lu ini pemegang saham dari perusahaan ini yang besar. Pemegang saham dari mana? Berarti Agus Perengkuan ngomong gitu. Ini bosku paling seken sama dia nih. Yang saham nih. Dan itu juga dipercaya oleh kakak gua, Laksamana Urip Santoso, ketika dia mau bikin buku pendidikan, kenapa pendidikan tentang laut, dididik di Belanda di Helder, dan judulnya Dan Tohmar. Tidak bisa diterbitkan di Indonesia, nggak ada penerbit yang mau. Tapi di bulan Mei dari transkrip bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia sudah diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Dan tadi gue sebut Dan Tohmar begitu ya. Tadi gue sebut bahasa Belanda. Bulan Februari di tahun yang sama belum terbit. Dia bulan Mei dari Belanda udah mau terbit. Gue terbitin di Kompas. Nah, Yakobnya udah mulai, gue bilang udah mulai tua. Udah terus sama S.R. Soeharto. Jadi dia langsung berhubungan sama S.R. Soeharto. Dia tanya, Pak Laksamana, apa hubungannya Pak Laksamana sama Pak Sumadi Praja? Yang nanya siapa nih? Soeharto. Itu adik ipar saya, jadi adik. Iya, ada sepupu istri. Enggak, ada istri saya. Oh, Ini omnya Kristi yang Marsilam itu. Laksamana ini berarti adik Kakak ipar gua. Oh, istri lo itu adiknya dia gitu? Enggak, istrinya dia. Kakak gua.
Oh. Yang gue bilang tiga anak angkat. Iya. Leko. Iya. Tiga bersaudara tuh. Nah, dia bilang, Pak, Bapak itu beruntung. Ini pemegang saham Gramedia. Yang ngomong gitu siapa? Soeharto. Oh. Ya, jadi Dia iseng apa dia nggak tahu? nah lu bayangin aja gue instruksi dari luar, bahaya kok. Instruksi Soeharto, ternyata tuh kakaknya Sius. Lu bayangin yang gue bilang itu, dari stick ke Jawa itu. Iya, dia bercanda kali ya? Enggak, bukan bercanda dia. Karena dia kan selalu apa namanya? Yang gue bilang penjilat semua itu. Oh, dia pikir kalau berani amat sama Yakob gitu ya? Iyalah. Jadi dalam image dia, lu ini juga salah satu pemegang saham gitu? Enggak lah. Kok dia bilang? Iya dia teledek aja daripada ajar. Nyala dari luar aja main perintah aja begitu kan. Iya, udah ngerti gua. Jadi gue bilang Mas Rip, kok pantas lu ya nggak pernah minta bantuan kita. Gue bilang Mas Rip, kok lu percaya? Gue pemegang saham dari mana? Nggak ada, gue nggak ada pemegang saham, bohong tuh. Jadi isu itu beredar, lu jadi dianggap benar-benar pemegang saham. Ya lu bayangin aja, lu kan lihat Iya. bagaimana lu mau ngedepitin buku gue, Iya, lu iya. tanya-tanya lu kayak apa gitu, Iya. orang-orang pada sedih Iya, gitu. ngerti gua. Iya tuh. Waktu gua mulai di DAI itu kan. Iya. Gua datang ke si ini siapa namanya? Para Kitri. Para Kitri kan. Para Kitri langsung datang ke apa? Ke salah satu penerbitnya Grasindo. Iya. Grasindo dikasih buku gua. Oke, diterbitin. Cuma tapi ada tapinya, Bang. Tapi ada beberapa isi konten yang dia minta dihilangin. Gua nggak mau. Jangan beberapa, satu aja gua nggak mau. Tapi gua udah pikir nih pasti kontennya ini pasti karena berkaitan dengan Freemason. Iyalah. Mereka di waktu itu kan belum ada yang berani. Iyalah. Jadi buku gue itu di Grasindo diterima mau diterbitkan, tapi gue diminta menghilangkan beberapa konten. Nah sekarang Nggak mau gue. Oke, kalau lu pada saat itu ngaku sama gue saat itu ada, lu sampaikan ke Oh. lu pasti mau marahin lagi dia. Iya. Itu yang terjadi tuh pada bukunya Romali itu. Tapi buku gue itu bang, begitu terbit tahun 2006 kan 10 tahun kemudian, ya kan diterbitin oleh malah buku terlaris di Gramedia. Oke. Jadi dia mau, maksud gue dia mau jual ini. Iya, tapi maksud gua pada saat itu kalau lu ngadu sama gua, selesai itu persoalan. Tapi lu nggak Bisa ngadu. terbit. Iya, gue nggak ini. Nggak ngadu lu, betul Iya, gua. iya, Nah, iya. kalau Romali kan Iya. gua tegur. Lo tinggal datang Nah, aja ke sana ya. Jadi ketika meninggalnya Mutar Lubis, gua ketemu Rahman Toleng, gua bilang, "Bos, bukunya Romali udah terbit." Gua bilang nggak mungkin. Mr. Jack bilang nggak akan terbit. Mr. Jack itu Yakob. Iya. Dia akan terbit. Wah, mau terbit diluncurkan di hotel yang sebelum dibeli Tommy Minata di lapangan Banteng apa sih? Oh, Borobudur. Borobudur. Oh, langsungnya di situ. Di situ langsungnya di situ. Udah dia bikin, gue bilang si Gurmilang datang, Mana Adang datang. Lapor aja besar dia. Oh enggak, kata Pak Yakob, nggak bisa terbit, nggak. Saya sudah lawan untuk terbit. Dia bilang apa? Tapi ini Yusuf Mati Praja yang ngapain? Oh kalau Yusuf Mati Praja lain mas. Dia bilang, ini Yusuf Mati Praja udah di launching, udah di hotel Borobudur. Iya. Kalau Yusuf Mati Praja yang ngomong lain. Nah ini banyak orang yang ngerti ngomong Yakob gitu loh. Dia pikir lo yang pemegang saham terbesar nih. Iya Pak. Dari luar kok bisa berita bos. Ini si mantua pengen jadi penyiar. Si Torik. Tino, anakku yang nomor 2 nih, gitu. Yang lahir tahun 1977 oleh bapak itu. Ini masuk ke Sonora tuh. Bilang Pak, masuk ke Sonora.
mantu saya. Ayo yuk, bawa aja lamarannya ke saya. Lamaran kan dengan kartu nama gua dan sebagainya itu. Datang ke Sonora. Gila Pak, itu kartu nama bapak udah di meja bos dan Sonora. Ini saya dapat perintah dari Pak Yaakob untuk menerima Anda. Tapi syaratnya begini ya. Jadi syaratnya itu dia mesti siaran sampai misalnya dari pagi dia mulai masuk jam 8, pulang jam 5 sore gitu. Nah dia kan maunya itu sambilan gitu, hari-hari terus. Kan nggak siaran seluruhnya, jadi harus tentu dia bisa MC gitu kan. Nah akhirnya dia bilang oke, saya nggak jadi saya berat. Tapi dia bilang gila Pak, kartu nama papa udah ada situ. Dari Yaakob langsung turun, perintah langsung. Gitu deh. Ini gimana? Orang-orang ini siapa nih orang itu? Jadi orang dengar lo pemegang saham terbesar percaya lah. Percaya. Padahal ini gembel ini susah hidupnya dia nggak tahu gitu ya gitu. Gue juga inget waktu si para kitri nganter gue ke itu, yang nerima gue kalau nggak salah namanya Masli. Masli. Langsung diterima itu. Buku dibaca dulu Pak ya, berapa hari, 1 hari, 2 hari gitu kan. Baru besoknya dipanggil lagi gue, akan diterbitkan nih Pak, tapi mereka minta ada beberapa konten. Ada kemungkinan Freemason itu satu, kan belum ada yang berani zaman itu kan. Di Indonesia menerbitkan buku Freemason kan belum ada yang berani, belum ada lah. Satu itu, satu lagi kemungkinan adalah kan buku gue juga memuat itu. Asal usul Natal 25 Desember itu kan nggak benar gitu. Itu, tapi gue dapat informasinya dari buku juga yang gue tampirin. Buku gue kan satu-satunya novel yang ada daftar pustaka di belakangnya. Jadi nggak. Bagaimana lo mau ngutip itu kalau lo nggak ada Pak? Jadi gue itu mungkin juga salah satu yang mungkin akan mereka minta cabut itu. Zaman itu belum ada yang berani kan. Lo bikin tesis di IPB, terus lo sumbernya lo sebut plagiat lo dibilang. Bukan, maksud gue novel kan banyak orang sama aja. Orang kan bahasin lu enak aja nulisin. Nggak ada yang pakai daftar pustaka kan? Iyalah, tapi gua yang pakai. Tetap aja. Tapi sekarang soal 25 Desember itu udah semua. Oh itu bukan lahirnya Yesus itu. Iya, itu perkembangan. Nah, gua pertama kali itu nulis itu 98. Nah, itu kalau lu pada saat itu ngomong sama gua keluar tuh ya? Keluar. Gua nggak kepikir, gua pikir udah lepas dari lo gitu kan, udah ini. Jadi gua emang nggak kepikir minta ke lo lagi tuh, mesti gue lapor ke lo ya. Bisa gue marahin sih Mas. Lu masih mau kerja di sini atau Dan kenyataannya memang tahun 2007 sampai 2010 itu buku gue bestseller di Gramedia. Akhirnya dibikin buku edisi Lux. Kemudian penerbitnya kalau edisi Lux laku juga dibikin lagi yang bahasa Inggris. Lu tinggal yang terjemahkan bahasa Inggris. Dia kirim ke book fair terbesar dunia di Frankfurt tahun 2009. Lolos buku gua. Dipamerin di sana di Frankfurt tahun 2009. Nah, udah gitu yang bahasa Inggris dijual di London, di Singapura, di Brunei. Alhamdulillah. Yang penting ambil jangan. Ada dong. Dia lupa sama kita. Karena Sahel deh nyampe ke dari 4139. Iya bener ya. Gue lupa lo ngikut ke. Tapi kan bukan Gramedia ini kan gak lolos gua. Iya, tapi kan tetap aja. Iya benar. Sorry. Soal buku kan. Jadi gua habis Gramedia bang. Gua tawarin ke Mizan, nggak berani. Gua tawarin ke Insan Grafika Pers, nggak berani. Kalau nggak salah ada 4 lagi penerbit top ya setelah Gramedia. Gua tawarin nggak ada yang berani. Mizan gede tuh. Ya, Mizan gede kan. Jadi itu buku baru ada yang berani nerbitin tahun 2006. Karena apa bang?
karena munculnya buku Da Vinci Code. Wah, Dan Brown. ya, gue beli itu. Dan Brown itu, beli nah di buku Da Vinci Code itu jelas sekali diceritakan tentang Illuminati, tentang Freemason. Sebetulnya kalau menurut gua nih, Dan Brown itu mengungkapkan itu di buku itu dalam rangka membela Freemason dan Illuminati. Bukan, jadi bukan ini, bukan Kenapa gue beli itu buku? Da Vinci Code itu. Hak kawan nih. Oh. Ibarat baca tuh buku dulu haus. Iya. Nah, jadi sejak baru itu gua dua hari diambil sama keponakan gua sampai sekarang kagak balik. di gua ada kali masih, ntar gua lihat. Jadi bang, setelah Dan Brown itu muncul bukunya, itu orang berani. Karena zaman itu kan di Amerika sendiri juga orang nggak berani nulis tentang Freemason. Tahu Ya kan, di Arab, di seluruh dunia lah, di Eropa apalagi. Ada lagi gua ke Amerika itu. Di Amerika itu mengatakan bahwa pembunuhan Kennedy aja Katolik yang bikin buku. Ada pendeta. Iya. Pendeta itu gua dapat itunya. Ada apa sih namanya? Video apa sih namanya? Dulu disebutnya Betamax. Oh iya, Betamax. Segini gua dapat. Gua tahu semuanya gua kasih ke ya aku utama gue bilang, banyak kok tuh Katolik ya di Amerika begitu. Jadi pembunuh, itu Vatikan yang membunuh. Padahal bukan lah kan. Iyalah, tapi pada saat itu ada. Karena memang itu kan kontroversial itu kan. Kalau menurut buku gua tulis buku gua itu bang. Jadi itu siapa yang gua tulis. Itu mah konspirasi dari mereka juga yang sekarang menyebut dirinya globalis. Iyalah. Sekarang kan globalis. Gua tahu nih kenapa disebut globalis sekarang, karena mereka nggak mau itu langsung Illuminati dan Freemason yang kalau globalis kan Cina juga globalis, Eropa juga kan gitu kan. Oke bang, jadi kira-kira begitu ya intinya cerita pembangkangan lu terhadap Orde Baru dan Pak Yakub ya, Kompas ya. Karena isinya mentaati ketentuan yang akan diatur oleh pemerintah. Dan itu dilakukan oleh majalah Tempo. Iya. Setelah peristiwa lapangan Banteng, cuman bedanya kalau kita mengajukan surat dulu ke Pak Harto baru. Iya. Depan tuh, kalau dia mengajukan kepada Depan langsung. Nah, isinya sama, akan mentaati ketentuan yang akan diatur oleh pemerintah. Nah, ketika 94 dibredel, dianggaplah melanggar perjanjian tersebut. Jadi gue bilang sama Gunawan, nah itu buktinya gue bilang, ini mau sih bikin perjanjian itu. Nah itulah pes. Jadi ketika Syuk dihapuskan oleh Habibie melalui membernya Yunus Lutfia, nah disitulah sebetulnya kebebasan pers dimulai. Tapi apakah kebebasan pers itu digunakan sebaik mungkin oleh pers kita? Enggak. Karena gagap ketika kebebasan bingung. Dan yang terjadi sekarang pada saat pembatasan pers 78 ke bawah, apa yang terjadi? Belum ada medsos. Selebaran gelap. Gua kira juga lu juga bikin selebaran gelap pada saat itu. Semua orang bikin selebaran gelap. Cuman gua bedanya kita bikin selebaran gelap sendiri-sendiri. Ada teman lo bikin selebaran gelap berdua, kita angkat siapa? Ini. Nah, teman lo. Ayo. Lupa gue. Sahrir. Sahrir. Kan ditangkapnya gara-gara sebelum gelap. Iya. Bikin berdua. Gimana kalau bikin sendiri dong? Saksi. Jadi nggak ada saksi sama Ya lu kalau ditangkap nyanyi yang satu, ya kena kita. Kalau sendiri enggak. Oke bang, terima kasih banyak ini semuanya atas kesediaan abang ya. Yang waduh ini udah berapa volume ini. Jadi ini yang terakhir yang luar biasa gue anggap, karena disinilah terbukanya semua bagaimana Orde Baru itu menekan pers di zaman itu. Iya. Dan menurut abang juga sekarang sama aja, lebih parah malah kan. Parah. Cuma itu nanti kita simpan untuk
yang selanjutnya nanti kita bikin sesi khusus. Karena Demokrasi kalau apa? kita Demokrasi otoriter norak. otoriter norak. Nah ini kayak ini kasus siapa super PPD segala macam. Iya. Itu kan salah satunya yang benar gitu. Oke Bang, ini terima kasih banyak nih Bang. Ya. Jadi kita nanti lain kita kali sambung lagi. kita sambung dengan cerita yang lebih. Ya, untuk yang zaman sekarang. Ya zaman sekarang ini Ya, kita kritik langsung ya. presidennya. Jadi aktivis itu boleh mendukung. Iya. Silahkan mendukung. Tapi kalau presidennya nggak benar, lu mesti berani mengatakan tidak benar gitu. Oke, Bang. Jangan dukung kayak kambing conge gitu. Oke Bang, terima kasih banyak. Ya. Mungkin itu aja dah. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi kalau jadi aktivis itu boleh mendukung. Tapi kalau yang dukung nggak benar, jangan dukung membabi buta gitu. Itu aja saran gua lah. Maaf aja karena gua udah 75 tahun jadi tertua. Mestinya gua tenang. Main sama cucu gua bukan untuk marah-marah kayak begini. Ini kan udah karena keterlaluan keadaan ini. Oke. Terima kasih banyak. Jadi para permisa, kita sudah sampai pada tahap akhir ya acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.